Bacakan. Bagaimana orang Islam mengedit huruf B menjadi huruf M. Kutunjukkan ayatnya sekarang. Surat Ali Imran ayat yang ke-96. Saya bacakan. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang dibakah. Bakah sama Islam diedit jadi Makkah. Jadilah orang Islam adalah pengedit dan perubah Al-Quran. Dan mereka itu orang-orang yang merubah-rubah firman Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang terkutuk. Terkutuk kau Rijal. Yang dibakar, baka apa Mekah? Baka itu nama kan. Mereka merubah-rubahnya. Baka dirubah jadi Makkah. Akan datang nanti setelahku seorang nabi namanya Ahmad, dirubah jadi Muhammad. Memang mereka ini adalah kaum yang terkutuk. Tukang merubah-rubah. Selamat siang teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Mutefa Kreatif. Ya sahabat Tuhan, pada kesempatan ini kami akan menayangkan sebuah debat dari para apologet. Salah satunya adalah Eliezer TV, yang dimana kini ia menantang akan teman-teman kita dari Muslim untuk menunjukkan dalil yang sudah disebutkan dalam cuplikan yang kita lihat bersama. Namun hal tersebut ternyata tidak diketahui oleh banyak Muslim. Nah, penasaran dengan video selengkapnya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Naik haji pakai kain ihram, Kita lari ke Abraham dulu. Pakai sempak nggak? Saya tanya, pakai sempak nggak? Berani, makanya susah ngomong. Kan? Gak enak ngomong sama orang seperti ini, nggak berkelas. Loh, awam kok nggak berkelas sih? Saya kan cuma nanya bagus-bagus nih. Pakai sempak nggak sih mereka? Sekali, lu kampung banget lu. Lu gimana sih nanya mereka pakai sempak atau tidak? Pikiran lu kampung banget, bro. Lu nggak, saya pengen tahu. Pengen tahu aja mereka pakai sempak nggak? Lalu saya, udahlah. Mau kabur. Pencet tombol lari. Pencet tombol lari, pencet tombol lari. Kita ngomong sama kamu, ngapain diladenin? Kamu larinya ke Abraham, kamu larinya ke justifikasi. Makanya silakan. Saya nggak suka seperti ini. Silakan. Saya nggak suka. Silakan, ayo. Katanya mau bahas Abraham, silakan. Nanti kamu, karakter kamu itu, makanya saya nggak akan masuk lagi ke tempat kamu. Karena sudah kapok dan babak belur kan? Minimal Kristen punya alat compare yang bagus. Muslim punya alat compare yang nggak bagus. Bisa, nggak level. Kristen tidak mungkin dibandingkan dengan agama Islam, nggak level. Nggak level, jauh, nggak bisa, nggak perbandingan, nggak. Masa agama dari langit dibandingkan dengan agama orang pagan Quraisy? Kagak nyambung, bro. Iya, jadi Yesus datang dari surga, Muhammad keluar dari mana? Ada-ada saja. Yesus datang dari surga, Muhammad datang dari mana? Kamu nggak siap. Gini, sekarang begini Yusri, ya, mental perhatikan. Kamu kurang bagus. Yusri, dengarkan. Tadi kami ingin membahas Abraham kan? Gini, saya 13 tahun baca Quran, tidak pernah saya dapati di Quran Abraham ke Mekah. Di mana Abraham ke Mekah dalam Quran? Kalau ada Muslim, rekam. Kalau ada Muslim yang bisa menunjukkan di dalam Al-Quran Ibrahim pergi ke Mekah, saya lompat dari Monas.
Kagak ada. Bahkan nih, catat dan viralkan. Kalau ada muslim yang bisa tunjuk di dalam Al-Quran ada perintah naik haji ke Mekah, saya lompat dari Monas. Kagak ada. Di dalam Quran tidak pernah ada suruh naik haji ke Mekah. Kalau naik haji ada, disuruh naik haji ke Bakah, tapi diplesetin jadi Mekah. Muslim. Iya Muslim. Muslim kok mengucapkan salam kepada non Muslim gimana? Tidak boleh. Gimana? Karena kalau orang Muslim kita punya salam kepada non Muslim. Bang, di dalam hadis Atur di hadis Anda kan apa? Anda kan bertanya kan? Makanya saya jawab. Saya sebagai pakar agama Islam saya jawab. Di dalam hadis tertulis begini. Janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi. Bahkan jika kamu bertemu mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. MUI bahkan sudah mengeluarkan fatwa haram mengucapkan salam lintas agama. Dulu. Nama dalilnya Bang. Duh. Ini kok Hadis bang, di dalam hadis. kena. Di dalam hadis dikatakan, jangan kamu memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu bertemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Hadis, di dalam hadis Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari ada. Kok kau mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani? Sungguh kamu terlalu. Hah? Yesus pernah dilahirkan tak? Ini orang lari kemana-mana yang dibahas apa yang dijawab apa? Iya pertanyaannya Bang. Yesus pernah dilahirkan tak? Kamu yang dijawab Katanya apa? Tuhan. Yang ditanya apa sih? Gimana? Kenapa kau nggak nyambungan? Tidak. Ini mau nanya. Sebentar dulu. Kamu tahu hadis itu tidak? Tahu hadis itu? Tidak. Ini sama- Tidak ini tahu. kita pakai Pantesan logika, kamu kita memberi pakai salam apa? kepada Kita pakai saya. apa? Sekarang sudah Ini kita masih mau gunakan logika, mengucapkan Bang. salam kepada Yahudi dan Nasrani. Sabar dulu, sabar. Ini Yesus pernah dilahirkan tak? Katanya Tuhan. Kau jangan lari kemana-mana. Tidak dulu. Muhammad Tuhanmu sampai Muhammad Tuhanmu lahir dari mana? Muhammad Tuhanmu lahir dari vagina enggak? Saya tanya. Muhammad Tuhanmu lahir dari vagina atau tidak? Ini Macet. Kita harus tertawa yang menyebalkan. Nah, itu ketawa yang menyebalkan. Oke, Bang. Dengar, Sekarang ini sama dengar. Menurut saya, Muhammad Tuhan kamu lahir dari vagina, betul atau tidak? Tuhan itu Yesus. Langsung. Pada takut mereka nonton di sini. Ya silakan Rizal. Selamat malam, Bis. Selamat malam. Gimana Rizal? Kembali saya ingatkan kepada Oten-Oten, janganlah kalian pelit kali kalian sama si Edis, kalian bantulah si Edis. 100.000 seumur hidup, mengapa berat kali kau keluarkan? Edis itu. Oke, karena si Rizal mengingatkan itu. Sebentar Rizal, karena kau mengingatkan itu, saya bilang dulu sama para penonton saya. Jadi teman-teman ya, pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, teman-teman sekalian, kita di tahun 2025 ini ada pengharapan atau ada harapan untuk mendirikan rumah apologet teman-teman ya. Nah, pendirian rumah apologet ini teman-teman, silahkan kalian berkolekte ya 100.000 rupiah saja sekali seumur hidup ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan 100.000 rupiah teman-teman per orang tentu saja ya, kalian
sudah ikut berpartisipasi dan mewujudkan pengadaan rumah apologet, teman-teman. Silakan teman-teman lihat di layar ya. Kalau mau berkolekte langsung ke situ teman-teman, ke BR ya, nomornya sekian-sekian. Silakan tangkap layarnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman silakan berpartisipasi dalam pendirian rumah apologet yang tertera di layar ya. Silakan tangkap layarnya karena tidak bisa lama-lama kita ya. Nah itu tadi teman-teman. Nah kalau teman-teman tidak sempat bisa kalian mampir ke beranda saya ini ya. Pokoknya klik aja ini profil, foto profil saya ini. Kalau sudah selesai siaran berbesar aja, di situ ada nomornya, di situ simpan di situ, atau di beranda ada nanti link Sawerianya, klik aja link Sawerianya. Seperti itu. 100.000 rupiah sekali seumur hidup, teman-teman, untuk mewujudkan rumah apologet supaya kita bisa berapologet terus menerus mengudara ya, kita bisa terus memancar seperti ini. Seperti itu. Kalau tahu ya teman-teman ya, kalau kita berapologet dari Indonesia, maka teman-teman siap-siap digeruduk seperti itu. Silakan Rijal. Silakan. Oke. Kok ya bantulah Edis. Dia sudah susah menghina-hina Islam. Menghinanya dari mana, Rijal? Bantulah oleh para oten. Dia coba sebentar Rijal. Dengarkan dulu Rijal. Orang. Adakah saya pernah menghina atau yang saya katakan itu fakta? Ayo silakan. Menghina, kau belajar Al-Quran, kau bilang tadi kan kau nggak tahu dalilnya Ibrahim pernah ke Baik. Sekarang gini, dengarkan teman-teman, dengarkan. Kalau ada di Quran bahwa Ibrahim pergi ke Mekah, perhatikan ini omongan saya ini, ya. Terjun saya dari Monas. Ayo, tunjukkan ayatnya bahwa Ibrahim pernah ke Mekah. Saya tunggu sekarang juga, silakan. Kau baca berapa? Kau buka dulu Ibrahim ayat 37. Coba kau buka dulu. Baik. Ingat ya. Ingat ya. Harus ke Mekah ya. Nanti kalau kau edit awas nanti ya. Mereka ini jagonya mengedit dan memelintir Al-Quran. Al-Baqarah berapa? 37. Ya, Ibrahim 37. Ibrahim 37. Oke. Ibrahim 37. Yang benar ada ya? Saya bacakan ya. Ya Tuhan kami. Kau di mana Rijal? Saya bacakan ini. Saya bacakan. Ingat ya, omongan saya pegang omongan saya. Kalau sampai ada Ibrahim di dalam Al-Quran ke Mekah, saya lompat dari Monas. Camkan itu, ya. Coba. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Mana di situ Ibrahim ke Mekah? Baitullah itu di mana? Nggak ada Baitullah di Mekah. Kau nggak usah cocok mologi. Di mana? Baitullah di mana? Di dekat rumah engkau. Baitullah. Saya minta ayatnya. Di mana ayatnya? Baitullah itu di Baka, bukan di Makkah. Mau saya tunjukkan ayatnya bahwa Baitullah di dalam Al-Quran itu di Baka, bukan di Mekah. Mau saya tunjukkan ayatnya? Itu kau Duh, gimana sih? Oke. Kita tunjukkan. Seluruh orang Islam maupun orang kafir
mengakui bahwa rumah Allah itu, bait Allah itu, ya itu Ka'bah. Itu apa? Itu kan seluruh umat muslim dan orang kafir, bukan Al-Quran. Saya mintakan Al-Quran. Gimana kau itu? Gimana? Sekarang coba kau buka Kejadian 1 dulu, kau Kejadian 1. Apa hubungannya kejadian? Agama Islam gak ada hubungannya dengan kitab Kejadian. Agama orang penyembah berhala di Mekah kau hubung-hubungkan dengan kitab Kejadian. Udah ada ini. Coba kau baca. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Mana di situ Mekah? Baitullah itu di mana? Rumah Allah itu di saya mana? tanya mana di situ Mekah? Mekahnya mana? Ka'bah itu di mana? Yang ditanya Al-Quran kok kau Baitullah di mana? Kok malah nanya saya, kamu orang saya nanya Quran kok. Jadi orang Islam ini teman-teman, Quran kitab yang lengkap katanya. Di mana dalam Quran Baitullah itu di Mekah? Kagak ada. Des, kau tadi bertanya dalil enggak? Sekarang coba aku tanya kau. Coba kau buka Kejadian 1, mana tahu aku menemukan kebenaran. Ngapain kita Kejadian 1? Gini Rizal, sebentar dulu Rizal. Di dalam Quran mana ada Baitullah itu di Mekah? Rumah Allah itu ya Ka'bah, Des. Rumah Allah itu Ka'bah. Iya, makanya terserah lah. Mau rumah Allah Ka'bah, mau rumah Allah kubus, terserah. Di dalam Quran di mana ada bahwasanya Ka'bah itu di Mekah? Lalu di mana kau bilang Ka'bah itu di mana? Kok kamu nanya saya? Terus saya nanya siapa? Saya jawab. Kalau sebuah perbandingan itu, aku mengatakan dengar Ka'bah itu di dulu, Mekah. Rizal. Rizal. Mana? Yang kutanya sama kamu, Al-Quran atau bukan? Iya Al-Quran. Oke, ada nggak dalam Quran bahwa Baitullah itu di Mekah? Ada nggak? Baitullah itu rumah Allah. Yang saya tanya, Rizal, ini ngomong Rizalnya agak sulit saudara. Gini, adakah bahwa Baitullah itu posisinya letaknya di Mekah? Ada nggak? Baitullah itu ya Ka'bah. Iya, di mana? Di mana letak Ka'bah itu di mana menurut Al-Quran? Zam-zam itu. Ini kan air zam-zam. Air zam-zam lagi. Di dalam Quran nggak ada air zam-zam. Di dalam Quran kagak ada air zam-zam. Kau mau baca kitab juga lagi? Nanti kutunjukkan kitab. Rizal, dengarkan ya. 13 tahun lamanya saya membaca Al-Quran yang asli, bukan yang sudah diedit oleh orang Islam. Kalau Al-Quran editan orang Islam, Ka'bah ada di Mekah. Kalau Al-Quran yang asli, Ka'bah itu tempatnya di Bakkah, bukan di Makkah. Kalian ini tukang edit Al-Quran. Dan sesungguhnya tangan-tangan mereka telah merubah huruf B menjadi huruf M. Dan mereka itu adalah orang-orang Islam. Loh iya, agak orang Islam itu sudah merubah huruf B di dalam Al-Quran jadi huruf M. Mau saya bacakan ayatnya? Bisa saya bacakan ayatnya. Dan orang-orang Islam percaya. Nih, lihat nih. Saya bacakan. Bagaimana orang Islam mengedit huruf B menjadi huruf M. Kutunjukkan ayatnya sekarang. Surat Ali Imran ayat yang ke-96. Saya bacakan. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah.
Bakah sama Islam diedit jadi Makkah. Jadilah orang Islam adalah pengedit dan perubah Al-Quran. Dan mereka itu orang-orang yang merubah-rubah firman Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang terkutuk. Terkutuk kau Rijal. Kalau kita bicara Rijal, sebentar. Ambil surat Ali Imran ayat yang 96. Silakan buka. Ayo. Silakan. Aku mau tanya kejadian ini aja nggak dulu. bisa. Ambil surat Ali Imran, buka Ali Imran ayat 96. Ketik sekarang. Ayo. Kutunggu. Kau tadi sudah tanya aku jawab. Rijal, dengar dulu, Bukakan Ali Imran ayat 96. Kutunggu, ketik sekarang. Ayo. Baik, ku ikuti kamu ya. Nanti kita bahas apa ya? Kita bahas kejadiannya. Bagaimana gitu ya. mereka merubah Al-Qur'annya ini? Silakan. Ayo. Ayat berapa? 96. Ayat 96. Ya. Baca. Ya. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah. Yang di mana? Yang di Baka. Baka apa Mekah? Baka itu nama Mekah. Kan. Mereka merubah-rubahnya. Baka dirubah jadi Makkah. Akan datang nanti setelahku seorang nabi namanya Ahmad, dirubah jadi Muhammad. Memang mereka ini adalah kaum yang terkutuk. Tukang merubah-rubah. Waktu zaman Belanda itu namanya Batavia. Mereka merubah-rubahnya. Saudara-saudara. Rijal, coba cek bahasa Arabnya, baca bahasa Arabnya. Yuk. Ayat berapa tadi? Ayat 96. Jenio. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu. Oh, bukan ini. Baca Arabnya, Rijal. Arabnya. Biar ketahuan. Ayat berapa tadi? 96, Rijal. 96. Iya, layani dulu customermu itu. Dia minta spare part Genio tadi katanya. Kasih dulu. Biar nggak lama nunggu dia. 96 ya. Baik. Inna awala. Yuk. Sesungguhnya rumah ibadah pertama. Bukan bahasa Arabnya, Rijal. Bahasa Arabnya. Inna. Bacalah. Kok suruh baca gimana sih Rijal ini? Inna awala baitiu. Apa tuh? Terus. Apa? Ayo terus baca. Bait itu apa? Bait itu apa? Rumah. Bait itu. Rumah kan? Rumah. Nah, terus. Wudi'a ini apa? Wudi'a lin nasi. Terus lazali lalazi. Lalazal. Terus bi bakata yang dibaka. Bi baka bukan bi Makkah. Lalu tangan-tangan jahil muqarrab merubah Baitullah yang dibakah diganti di Makkah. Sungguh tangan-tangan mereka itu adalah tangan-tangan yang terkutuk. Yes. Coba kenapa kalian merubah
Baitullah yang di Makkah, kalian ganti Baitullah yang di Makkah. Ayo. Kau ditertawain sama orang-orang Yahudi kalau macam itu kau di Duh. perbandingan. Semua lo kalian rubah ya. Gini, Isa di dalam Quran surat As-Saff ayat yang ke-6. Sesungguhnya Isa berkata kepada Bani Israel, dia berkata kepada Bani Israel, sesudahku nanti akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Sama orang Islam dirubah jadi Muhammad, kaumnya diubah dari Bani Israel jadi kaum Arab. Loh, Isa kan berkata kepada Bani Israel bahwa nanti akan datang nabi kepada mereka namanya Ahmad. Sama orang Islam dirubah jadi Muhammad. Memang kalian adalah orang yang suka menambah-nambahi ayat Al-Quran. Silakan. Des, coba kau buka kejadian 1. Coba kau buka. Ngapain apa hubungannya kejadian 1, Rijal? Aku ingin tahu tentang penciptaan alam semesta itu. Coba dibuka dulu. Bagaimana? Kau lari kemana-mana. Tadi kan aku sudah jawab. Kamu Rijal, tadi dengarkan Rijal, dengarkan. Nggak usah yang tinggi-tinggi penciptaan alam semesta bulan. Nggak usah jauh-jauh. Nggak sanggup otak kita. Yang sederhana-sederhana aja. Kenapa? Baka jadi makan. Ayo coba jelaskan, yuk. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Aduh, sebentar dulu. Kenapa Makkah? Ya, kenapa Baka jadi Makkah? Yuk. Mekah sama Baka itu adalah nama mana Baka ayatnya? nama Mana ayatnya Makkah dan Baka dan Makkah itu sama? Mana ayatnya? Udah jadi nabi dia nih. Rijal sudah jadi nabi. Makkah dan Baka itu adalah sama. Menurut Nabi Rijal motor. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Udah aja lah, kamu lari kemana-mana. Berbentuk dan kosong. Si Rijal ini disuruh fokus mana? Udah kau fokus dulu itu sama pelangganmu itu. Assalamualaikum Bang Edis. Kita ketemu lagi Bang Edis. Peri, nggak boleh mengucapkan salam kepada non Muslim. Itu maksudnya di bawah banyak yang Muslim tuh kepada yang Muslim yang di bawah tuh. Iya, tapi nggak boleh mengucapkan salam kepada non Muslim, betul? Oh iya. Betul? Itu Bang Edis. Tadi masalah Bakah sama Mekah gimana itu maksudnya itu? Menurut Al-Quran, Baitullah itu tempatnya di Makkah, di Bakah. Sama orang Islam diedit, dirubah-rubah jadi di Mekah. Sekarang kalau bukan Mekah, kata lain dari Bakah, tunjukkan negara Bakah di daerah mana adanya. Loh, justru itu makanya. Justru itu makanya yang menjadi misteri sampai sekarang. Sesungguhnya tempatnya di Bakah. Bakah sama Mekah itu aja, yang penting tempatnya kan itu aja, sama aja, itu nama kata Sekarang lain. sekarang saya tanya, gini. Apa susahnya kalau memang tulisan itu Makkah? Dibikin Mekah. Kenapa dibikin Bakah sama Allah? Kenapa? Itu dulunya itu Mana ayatnya? Mana firman Allahnya? Dulu namanya Bakah. Nama yang sebenarnya diganti Makkah mana? Silakan. Menjelaskan Allah perintah kepada umatnya. Dalilnya, silakan. Kalau pengen jelas banget, emang di Alkitab Anda pada jelas itu narasi-narasinya. Nah, Gini, saya tanya dulu Peri. Menurut kamu Al-Quran itu, menurut kamu Al-Quran itu lengkap nggak? Dengan Menurut kamu Al-Quran itu lengkap, sempurna?
nggak bisa disebut lengkap soalnya Al-Quran nggak menceritakan kitab Al-Quran tidak lengkap lagi, saudara-saudara. Waduh. Sebentar. Ntar Anda banyak yang ngada-ngada, yang Baik. aneh-aneh. Saya bacakan surat An-Nahl. Saya bacakan surat An-Nahl ayat ke-89. Sesungguhnya kami turunkan kepada kamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Kau tentu terjeda kau kan. Nah nih, maksudnya menjelaskan segala sesuatu itu menjelaskan perintah Allah Edit kepada umatnya. lagi. Gini loh. Begini. Peri, dengarkan Sekarang nggak Peri. ada di Al-Quran tentang sekarang. Ini dia nggak mau pakai headset ini. Kalau udah kau pakai headset dulu. Kau pakai headset. Masalahnya kita ngomong udah jerit-jerit, kau nggak dengar. Ya, apa sih yang nggak buat Bang Edis? Oke, gini Fer. Ya, siap. Menurut Al-Quran, Ya, Baitullah itu di mana? di Bakah. Di Bakah. Iya, Bakah atau ya. Makkah? Ya kan itu kan Enggak, tertulis di Makkah itu Al-Quran Makkah. kan. Baitullah di Makkah atau Baitullah di Bakah? Iya, itu kan Bakah. Terus dalam kurung Mekah kan. Dengar. Inilah makanya saya bilang. Itu penjelasannya di sana kan. Orang Islam Bakah dalam ini kurung sudah Mekah. mengikuti Al-Quran versi editan. Dengar. Yang mana versi Buktikan, Quran? coba editannya di mana? Dengarkan dulu. Ya, ayo. Dengarkan dulu. Ya. Menurut surat Ali Imran ayat 96. Baitullah ada di Bakah atau di Makkah? Di Bakah. Di Bakah. Kenapa kalian rubah jadi Makkah? Karena mungkin dulunya daerah Mekah itu namanya Bakah, sekarang dirubah jadi Mekah. Jadi Berarti kamu merubah-rubah ayat ya Al-Quran, kan itu saya betul? nggak tahu. Iya, berarti saya kau nggak sudah tahu. merubah-rubah ayat Al-Quran. Ya, Kalian sekarang itu sudah sekarang merubah-rubah ayat Quran. sekarang yang penting kan tempatnya di situ. Dari mana? Cuma hanyalah sekedar nama. Ini yang sekedar bikin nama. kesini namanya Abdullah bin Marwan. Sekarang ini Dulu tempat ibadah kalian itu di Irak sono. nih, Kau belajar sama saya soal itu. Dengar. Menurut logika dengar ya. dulu. Dengar. Ya, saya pengen ngejelasin sedikit. Ya udah, silakan. Dikit aja. Nih menurut logika ya, kalau emang Al-Quran yang banyak dirubah-rubah, kenapa Al-Quran setiap penjelasan kamu tanya ke seluruh dunia pun nih, misalnya Tuhan kamu siapa? Pasti Allah. Nama Nabi kamu siapa? Pasti Muhammad. Sedangkan di dalam Alkitab Tuhan Ini aja lu udah beda-beda mau setiap lari daerah. kemana-mana. Itu ketahuan. Oke, baik. Ketahuan banget itu. Baik. Ketahuan banget itu. Dia mau editannya. ganti tema ini. Soalnya setiap Pokoknya daerah mereka ini teman-teman. Nabi udah beda. Ini kalau kita Tuhannya bahas udah ini beda-beda mati nanti kita setiap dibikin. daerah. Dia langsung tahu dia. Ini harus kita ganti. Setiap daerah Kita udah rubah beda-beda. ini temanya. Kalau nggak kita meninggal. Setiap daerah udah beda-beda. Enggak, kita membuktikan Ferry. nih Al-Quran apa Alkitab yang versi Ferry, dengar dulu Ferry. itu apa versi Ferry, editan. dengar dulu Ferry. Ya. Menurut surat Ali Imran, saya tampilkan saja lah ya di layar ya. Soalnya Ya, kalau kamu ya, nggak ditampilkan di layar, kamu agak bingung nanti. Nih, Iya benar. bentar nih. Biar gak botol. Ali Imran ayat yang ke 96 nih. Saya tampilkan ya. Ali Imran 96, sabar. Sabar. Ali Imran 96. Ali
Imron 96. Nih, saya balik kamera saya dulu sebentar. Ya. Awas, hati-hati, andanya jangan balik. Saya balik. Ya. Andanya gak usah balik, diam situ. Ya, balik beneran. Nih, Oh, ada. Ya. Mana? Gak kelihatan, bro. coba baca. Gak kelihatan. Yang dekat dong. Mana? Inna mana? Inna aula apa itu? Aulayati. Gak jelas, coy. Nah. Inna awala baiti wadi alinna si apa itu ke situ ya? Lilladzi apa lagi ke situ ya? Lilladzi bibakata mubarok. Oke, bibaka. Betul nggak? Ya, ya. Baka. Oke. Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun ya ialah Baitullah yang di mana? Di Baka. Di Baka. Sekarang saya tanya, Ya. menurut Al-Qur'an di Baka atau di Makkah? Di Baka. Di Baka. Pengen Kenapa tahu, orang pengen Islam tahu merubah itu. Baka jadi Mekah? Kenapa? Kenapa dirubah? Karena buat orang-orang yang Biar awam. nguntungin Kalau- orang kan itu kan Arab. enggak. Biar orang Kalau- Arab makin kaya. Kalau bahasa Baka itu kan bahasa lamanya Mekah, itu bahasa lamanya Mekah kan Baka. Kalau bahasa sekarangnya Mekah, otomatis kan orang-orang yang kelahirannya ke sekarang otomatis gak ngerti Baka, yang ngertinya Mekah. Makanya jadi diperjelas gitu. Yang penting kan tempatnya sama di situ. Diperjelas. Baka sama Mekah itu juga. Diperjelas berarti Iya, buat berarti orang tadinya yang awam. berarti tadinya agama Islam gak jelas terus Nih jadi diperjelas. semodel Bang Edis. Nih maksudnya gini, semodel Bang Edis nih kelahiran tahun sekarang, otomatis kan nggak tahu bahwa nama dulunya Mekah itu Baka. Nah, makanya Enggak, itu sejak biar ngerti kapan? gitu. Dengar. dipermudah. Gitu. Sejak kapan? Maksudnya ke situ. Sebentar, sejak Nah, kapan ya. maka jadi Baka? Ya kalau masalah itu saya kurang tahu. Saya juga Kurang tahu. sejak kapan ya. Kurang tahu, saudara-saudara. Jadi intinya di dalam Al-Qur'an sudah diedit, sudah dirubah Bakah jadi Makkah, betul? Yang penting tempatnya sama aja, enggak meleset. Dari Yang penting mana itu tempatnya aja yang sama? penting. Orang dibilang tempatnya di Bakah kok, jadi di Mekah gimana? Iya. Emang kalau selain Mekah nih, Bakah adanya di daerah mana? Justru itu Saya pengen yang tahu. jadi PR bagi kalian. Kenapa Bakah yang tempatnya nggak tahu sebenarnya di mana, kalian rubah jadi Mekah? Yo. Ya justru itu saya kasih tahu, Bakah itu adalah di Mekah, itu juga tempatnya itu juga, cuma ganti nama Mekah cuma ganti itu nama ada doang. dalam Quran. Di Mekah itu ada dalam Quran, di dalam surat Al-Fat itu disebutkan Mekah. Mekah di situ disebut. Bukan Bakah. Bakah ya Bakah. Bakah ya Mekah. tunjukin. Oke. Coba tunjukin ayatnya mana. Baik, kita tunjukkan ya. Nih, kita bukakan di dalam surat Al-Fat. Bentar.
Bentar. Mana? Di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-24. Ya tunjukin dong kamera dong. Kayak tadi. Dan dialah, nah, saya bolak-balikin kamera capek juga muter-muterin ini segala macam. Karena ini lemot ini yang saya pakai HP-nya lemot ini. Enggak. Tadi bisa, sekarang masa jadi alasan? Iya, Ketahuan masalahnya prosesnya harus bertahap ini. Begini, puter begini, ngambil efek begini, ini ya muter-muter ini HP ini. Daripada Anda nggak bisa dipercaya, mendingan Anda bukti. Loh, kau cek aja di situ surat Al-Fat ayat 24. Sedikit sebentar, tapi kan bisa dipercaya. Cek saja di situ surat Al-Fat nomor 24. Kau kan bisa cek di situ. Yuk. Macet kan? Silakan kau baca surat Al-Fat ayat ke-24. Dan dialah yang menahan tangan mereka dari dalam kurung kekuasaanmu, dan tangan kamu dari dalam kurung kekuasaan mereka terhadap mereka di Mekah setelah dia mengalahkan kamu, dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu macet dia, teman-teman. Itu Makkah, menahanmu di Makkah, nggak ada di situ Bakah dibikin. Itu bukti bahwa Makkah dan Bakah itu nggak sama. Seandainya di situ pasti tulisannya juga Bakah. Ya nggak tahu kalau gitu. Nah, apa barusan yang kau baca? Kalau nggak ya emang ada kata Mekah. Kalau pengen lebih jelas lagi, kamu kalau debat sama Ustadz sama itu tanyain aja. Masalahnya Ustadz kamu sudah pada lari. Yusuf PI lari, Juma Jangan suka bikin lari, begini. Nandar lari. Nih, Bang Edis, kalau pengen tahu kalau Bang Juma nggak mau debat sama kamu pengennya pakai waktu. Kenapa otak licik kamu pakai waktu? Soalnya kalau pakai waktu kamu gampang lari dari pertanyaan-pertanyaan orang muslim. Jangan menilai, yang menilai penonton. Kok kita menilai? Setiap saya ngelihat debat kamu sama Bang RK sama Bang Rashid, pertanyaan Bang Rashid sama Bang RK nggak ada yang jawab, pertanyaan kamu melulu yang jawab gitu. Makanya Bang Juma nggak mau pakai waktu. Kembalikan kepada debatnya secara langsung, biarkan penonton yang menjawab, menilai. Kalau Oten kan pada kau botol yang menilai. Kalau Oten kan pada botol, yang mana aja bagus, yang penting yang botol Yesus itu bagus. Yang botol itu adalah nih, yang berseru-seru kepada mayat. Saya berseru, emang kalau berseru-seru kenapa? Saya kan memuliakan Nabi Muhammad, tidak menuhankan. Ferry, saya tanya. Nah, ayo. Menuhankan. Kalian itu menuhankan Muhammad dan keluarganya Muhammad. Yang botol itu Tuhan gak bisa apa-apa kok disembah. Dengar, Ferry. Tidak. Dengarkan. Tidak menuhankan. Ferry, dengar dulu. Kau lihat kemana sih? Kau lihat apa? Ini Ferry ini ngeliatin apa sih, teman-teman? Kepada Allah. Ferry ini ngeliatin apa, teman-teman? Ngeliatin apa dia ini? Ya, ayo. Ferry, bener nggak kau berseru-seru kepada Muhammad? Ya. Benar. Muhammad sudah meninggal, betul? Ya. Sudah mayat, betul? Ya. Tapi kan saya. Kenapa kau berseru-seru? Berarti kau berseru-seru kepada mayat Muhammad? Kepada baginda Rasul. Kepada ruhnya, roh. Bukan kepada mayatnya. Berarti kamu penyembah arwahnya Muhammad? Ruh. Saya nggak menyembah, memuliakan. Saya menyembah kepada Allah. Iya, kau berseru-seru kepada arwahnya Muhammad? Iya. Itu sama saya memuliakan. Yaudah, kau bikin statement dulu. Bikin statement dulu. Coba bikin statement dulu. Iya. Umat Islam. Terus apa lagi? Ya. Umat Islam. Ya. Iya, ikutin umat Islam. Iya, umat Islam.
adalah umat. memuliakan Muhammad. Adalah Orang umat ditanya, yang ikutin memuliakan saya. Muhammad. Ikutin saya. Umat Iya, Islam. ayo. Umat Islam Umat Islam adalah umat. Gua jadi nganggap lu Tuhan dong. Kan gua ikutin lu. Enak aja. Kau kan kau kan sudah mengakui kau berseru-seru kepada arwahnya Muhammad, betul? Ya. Nah, Enggak, kalau gua umat ikutin lu, Islam kan adalah gua nganggap lu Tuhan. lari lagi. Enggak. Umat Islam adalah Ya, umat Pak, yang Pak. berseru-seru kepada arwahnya Muhammad, betul? Iya. Nah, coba ayo. Umat Islam adalah umat yang berseru-seru kepada arwahnya Muhammad. ruhnya Muhammad. Nah, itu. gitu. Terus Iya, kau penyembah Kalau Anda arwah nih- Muhammad. Gimana sih penyembah arwah? saya nggak Muhammad? menyembah. Siapa? Emang saya bilang menyembah. Ya, kau berseru-seru meminta kepada arwahnya Muhammad gimana? Rasulullah. Saya nggak mau minta. Kau Itu berseru-seru kepada arwahnya. mendoakan Rasulullah. Mendoakan Berseru-seru kepada arwahnya dengan Muhammad, kok. bersolawat, bukannya berseru-seru meminta, mendoakan Rasulullah dengan bersolawat itu. Coba. Muhammadku, Mendoakan dengarlah Rasulullah. Kan kalau seruanku. nih, Betul nih, nggak? nih. Nah, itu bersolawat, mendoakan itu. Iya, dengarlah. Jadi dengarlah seruanku bahwa kita itu sedang mendoakan dia. Kau gitu. minta sama siapa supaya didengar Bukan kita seruanmu? meminta kalau Loh, kita gimana sih? meminta Dengarlah dengan- seruanku. Meminta. Coba kamu yang nyanyi dulu. Muhammadku, ayo Muhammadku. Nih maksudnya dengarlah. Ya. Jangan maksudnya dulu. Muhammadku, Jangan dengarlah maksudnya seruanku, dulu. kan. Jangan maksudnya dulu, ayo. Muhammadku, Ya. Muhammadku, yuk. Yuk. Ya. Muhammadku. Muhammadku. Dengarlah seruanku. Dengarlah seruanku. Siapa yang ngomong dengarlah Berarti- seruanku? Iya. Ya Muhammad kan jadi kita itu Dengarlah seruanku. kita itu mendoa. Siapa yang ngomong itu? Ya saya jadi maksudnya Kau meminta itu, kamu supaya tahu nggak didengarkan, supaya didengar seruanmu sama Muhammad. Kan? Iya, biar dia itu Iya, kau itu mendengar bahwa minta kita sama itu lagi Muhammad. Ya Muhammad, dengar Minta. seruan kami Muhammad. kalau Gimana sih kamu kalau tuh, konsepnya kayak gitu, kalau konsepnya kayak gitu berarti Anda waktu zaman Ya sekolah memang kayak menuhankan gitu. guru lu. Gimana sih? Guru lu. Muhammadku, Tahu nggak lu arti Tuhan dengarlah apa? seruanku. Dit, Kau meminta Dit, tahu supaya nggak Muhammad arti Tuhan? mendengar seru-seruanmu. Muhammad yang dalam Berarti- kuburan, dengar, dia kan dalam kuburan, nggak tahu gini atau gini atau begini dia dalam kuburan. Gimana? Muhammad dalam kuburan posisinya gimana? Berarti kalau konsep dengar konsep dulu, kayak gitu, lu menuhankan yang di bawah dong yang komen-komen. Muhammad posisinya dalam kubur Ya. gini atau begini? Ya, Gimana posisinya dalam kuburan dia? ya. Itu Tuhan lu yang di bawah berarti Lu, semua Tuhan lu gimana? dong yang komen. Hah? Ditanya ini gimana ini? Ya kalau kita ngikutin konsep lu gitu ya. Muhammad dalam kuburannya dia Kan lu meminta-minta sama yang di bawah. Mejem. Sama umat Kristen yang di bawah tuh lu minta-minta kan? Lagian sudah Berarti lu dikampangi. menuhankan dia. Gimana kau minta? Ya Muhammad dalam kubur, dengarkanlah permohonan kami Muhammad. Gimana? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mati wajar manusia. Tuhan lu mati, masa Lah, Tuhan mati? Oke, sekarang Muhammad Robmu bukan? Disalib lagi. Muhammad Robmu bukan? Ayo. Muhammad Robmu bukan? Hah? Nabi kita, Nabi saya Muhammad. Nabi. Kalau ditanya ini pura-pura bengak, dengar. Nih, Muhammad nih. Robmu bukan? Nih. Muhammad Robmu Muhammad bukan? Nabi kami. Rob kamu bukan dia? Nabi kan gelar. Rob Nih, kamu bukan dia? Pengen Hah? Rob kamu bukan dia? Nabi kami Muhammad. Bukan Kemarin Rob, Rob, sekarang bukan. Nabi. Rasulullah. Jadi utusan. Kemarin masih Rob dulu dia, Rasulullah. sekarang udah nggak lagi. Kemarin Nabi dia Robmu saya nggak? Muhammad. Rasulullah. Kemarin dia Robmu nggak? Nabi Rasulullah. Kemarin Enggak, kau Nabi. bilang dia Robmu nggak? Enggak.
Nabi. Udah kau tidur. Ayo. Tidur kau di bawah. Ayo. Kemarin kau bilang robmu, sekarang enggak. Jadi mereka itu seperti itu teman-teman. Robnya aja udah bingung. Ini siapa? Kemarin dia bilang Muhammad itu robnya. Sekarang enggak. Makanya Muhammad itu rob on off. Kadang-kadang on, kadang-kadang off. Aduh, berat saudara-saudara. Macam saklar. Iya. Kadang-kadang rob, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang rob lagi. Dimatiin kadang-kadang on. Macam saklar listrik. Ayo. Nasrun. Nah, kita kasih naik dulu Nasrun ini. Si Nasrun. Ya, Nasrun. Selamat malam Nasrun. Malam, Dis. Ya, silakan nyalakan kamera Nasrun. Iya, aku mau tanya aja ini sebentar. Ya, silakan nyalakan kameramu Nasrun. Tanya aja sebentar. Baik, kita Aku kasih mau turun. nih. Kita kasih turun dia. Kalau kau nggak nyalakan kamera, kau di bawah Nasrun di bawah. Bagus Asyidik. Wah, kita kasih naik nih Bagus Asyidik. Ya. Bagus Asyidik. Selamat malam, Edis. Ya. Selamat malam Bagus Asyidik. Silakan nyalakan kamera Bagus. Itu Nabi Muhammad bukan Rob itu. Ya, silakan nyalakan kameramu. Kameramu nyalakan dulu. Ya, nggak perlu lah kan. Nggak perlu lah. Udah malu. Udah. Ya sudah, kalau Kamu sudah nanya malu jadi semua, orang kamu Islam tanya di bawah. semua. Kalau sudah malu jadi orang Islam, kau di bawah saja. Jangan naik. Saya tahu kamu sudah malu jadi orang Islam. Saya tahu kamu sudah menunjukkan dirimu sebagai orang Islam. Kamu sudah malu. Saya malu dilihat orang nanti saya. Jangan naik kemari. Jangan kau paksakan. Ya. Kita kasih naik ada lengkap fashion. Oke. Halo lengkap fashion. Selamat malam Edis. Selamat malam lengkap fashion Muslim. Satu kata cuma buat kamu ya, kamu itu hama. Oke dah. Cuman gitu doang. Cuman gitu doang. Aduh, lihat ini performanya Muslim. Menjawab mereka tiada saudara, ya. 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 Tak mampu mereka menjawab. Mereka hanya mampu apa? Mereka hanya mampu nangis. Aduh. Kita kasih naik lagi ada Heri Pojor Al-Adra. Oke, kita kasih naik Heri Pojor Al-Adra. Ya, silakan Heri Pojor. Silakan nyalakan kamera, bro. Oke, bentar. Muslim, bro. Nih ya. Jadi tragedi haji ini sudah terjadi tahun ke tahun ya. Terus menerus insiden haji ini memakan korban. Sesungguhnya benar ya kata Al-Quran itu. Ya, Al-Quran mengatakan sesungguhnya di dalam rumah Allah itu sungguh menjadi tempat yang aman. Makanya banyak ritual haji tewas di sana. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Duh iya. Kalian tidak tahu itu.
Nih, terdapat sejumlah insiden haji, kegiatan peziarah muslim ke kota Mekah yang menyebabkan kehilangan nyawa. Ya, setiap pengikut Islam diharuskan mengunjungi Mekah saat haji setidaknya sekali seumur hidup. Nih ya, saya bacakan nih ritual-ritual yang merenggut nyawa orang ya. Nih. Saya bacakan, 2 Juli tahun 1990, sebuah desak-desakan di dalam terowongan pejalan kaki, terowongan Al-Ma'aisim yang terbentang dari Mekah menuju Mina, dataran Arafat, yang berujung pada kematian 1426 peziarah. Waduh. Ya, kebanyakan diantaranya berasal dari Malaysia, Indonesia, dan Pakistan. Waduh, ya. 23 Mei 1994, sebuah desak-desakan menewaskan 270 peziarah saat ritual lempar jumroh. Lagi-lagi. Nih, 9 April 1998, sekitar 118 peziarah terinjak-injak sampai meninggoy dan 180 orang luka-luka dalam sebuah insiden di jembatan Jamarat. 5 Maret 2021, 35 peziarah terinjak-injak sampai meninggoy dalam sebuah desak-desakan saat ritual jumroh, lempar jumroh. 11 Februari 2023, lempar jumroh diklaim menewaskan 14 peziarah. 1 Februari 2024, 251 peziarah tewas dan 244 luka-luka dalam sebedak desak-desakan dalam sebuah ritual lempar jumroh di Mina. Sampai batuk saya bacanya nih. 22 Januari 2025, sebuah desak-desakan pada ritual lempar jumroh di Mina berujung pada kematian 3 peziarah. 12 Januari 2006, sebuah desak-desakan pada ritual lempar jumroh Terus 24 September 2015, 2.236 peziarah tewas pada sebuah desak-desakan. Pemerintah Arab Saudi kemudian merilis laporan resminya. Beberapa pekan setelah insiden tersebut, Wakil Menteri Kesehatan sudah resmi mengumumkan 4.173 orang tewas dalam insiden ini. Terus kebakaran sekarang nih, Desember 1975, sebuah ledakan gas silinder menyebabkan kebakaran di sebuah tenda dan mengakibatkan 211 April 1997, 300. Capek saya bacanya saudara-saudara. Ini banyak sekali nih terus menerus nih ya. Terus protes dan kekerasan nih, 692 pengepungan Mekah terjadi saat Jenderal Umayyah nih di Ka'bah ini ya, tersebut dibombardir memakai kapal tempur dan berlanjut pada masa perayaan haji. Kejadian tersebut mengakibatkan Ka'bah menjadi rusak. Bangunan tersebut kemudian dibangun kembali. 924 karavan haji yang kembali dari Mekah ke Irak diserang, dihancurkan oleh Karemantina. 925 terus ini peristiwa bertaburannya nyawa di Ka'bah. Kemarin yang kalau teman-teman masih ingat, kren jatuh di Mekah itu, nimpa orang, dan lagi-lagi banyak orang meninggal dunia. Sesuai dengan janji Allah, sesungguhnya rumah Allah itu dijadikan tempat yang maha aman, maha benar firman Allah dengan segala firman-Nya. Iya, pokoknya benar. Seperti itu. Nanti kalau nggak kita bilang maha benar Allah dengan segala firman-Nya, nanti penistaan saudara-saudara ya. Bahwasanya Ka'bah itu tempat yang aman, tempat yang maha aman, sehingga keren tidak jatuh dan menimpa jamaah haji. Bahkan angin tidak akan ada di sana. Angin topan bahkan.
Puji nama Tuhan, demikianlah video yang sudah kita saksikan bersama. Kiranya dengan adanya para apologet, banyak teman-teman kita yang di Muslim menyadari akan kebenaran yang sudah disampaikan oleh saudara kita Edis TV. Nah, sahabat Tuhan, mari kita doakan sahabat kita Edis TV yang dimana ia juga ingin untuk membangun sebuah rumah apologet. Kiranya semuanya berjalan dengan lancar, dan kita juga doakan buat teman-teman kita ya apologet yang lainnya, agar dengan adanya mereka, teman-teman kita lebih banyak yang tahu akan kebenaran Injil. Ya, puji nama Tuhan, kiranya video ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa.